Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Rizka Yuniar dari kelas AKM. Untuk memenuhi tes akhir semester pada mata kuliah manajemen strategik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT dan tools metrik. Nah, support pembahasan kali ini ada dua, yaitu yang pertama analisis SWOT, yang kedua ada tools metrik dalam penyusunan alternatif strategi. Yang pertama kita bahas yaitu analisis SWOT. Sebelum memasuki itu, kita harus mengetahui sejarahnya analisis SWOT terlebih dahulu. Nah, di balik perkembangan analisis SWOT, ada tokoh bernama Albert Henry. Tokoh inilah yang pertama kali memelopori teknik SWOT ketika ia memimpin proyek riset di Universitas Stanford pada tahun 1960-an. Risetnya kala itu dikembangkan dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Setelah melalui analisis dan pengamatan, ia pun menemukan rumus analisis yang menurutnya paling efektif untuk menilai kinerja perusahaan, sehingga dapat ditemukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Hasil temuannya itulah yang saat ini kita kenal sebagai analisis SWOT. Nah, pengertian analisis SWOT. Pengertian SWOT dapat merujuk pada penjelasan Freddy Rakouty pada bukunya tahun 2005. SWOT adalah identitas dari berbagai faktor yang secara sistematis digunakan untuk merumuskan strategi pelayanan. Analisis dilakukan dengan landasan logika yang dapat memaksimalkan peluang, sekaligus dapat secara bersamaan meminimalkan kekurangan dan ancaman. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal dan faktor internal. Nah, apa sih faktor-faktor analisis SWOT? Nah, yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Strength merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep itu sendiri. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep tersendiri. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Opportunities merupakan kondisi peluang perkembangan di masa yang mendatang yang akan terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari organisasi, proyek, atau konsep itu sendiri. Misalnya, kompetitor, kebijakan pemerintah, dan kondisi lingkungan sekitar. Yang keempat, ada threat atau ancaman. Threat merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman dapat mengganggu organisasi, proyek, atau konsep itu sendiri. Yang selanjutnya ada jenis analisis SWOT. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis analisis SWOT menurut M. Afif dan Agus pada bukunya tahun 2019. Jenis analisis SWOT ada dua, yaitu yang pertama model kuantitatif. Sebuah asumsi dasar dari model ini adalah kondisi yang berpasangan antara strengths dan weakness serta opportunities dan threats. Kondisi berpasangan inilah yang kemudian diasumsikan bahwa setiap kekuatan selalu ada kelemahan yang tersembunyi. Dan dari setiap kesempatan yang terbuka selalu ada ancaman yang harus diwaspadai. Ini berarti setiap satu rumusan strength selalu memiliki satu pasangan weakness. Dan setiap satu rumusan opportunities harus memiliki pasangan satu, yaitu threats. Kemudian, setelah masing-masing komponen dirumuskan dan dipasangkan, langkah selanjutnya adalah melakukan proses penilaian. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan skor pada masing-masing subkomponen, di mana satu subkomponen dibandingkan dengan subkomponen yang lain dalam komponen yang sama, atau mengikuti lajur vertikal. Subkomponen yang lebih menentukan dalam jalannya organisasi diberikan skor yang lebih besar. Standar penilaian dibuat berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengurangi kadar subjektivitas dalam penilaian. Yang kedua, ada model kualitatif. Nah, urutan dalam membuat analisa SWOT kualitatif tidak berbeda jauh dengan urutan-urutan model kuantitatif yang telah saya sebutkan tadi. Perbedaan besar di antara keduanya adalah pada saat pembuatan subkomponen dari masing-masing komponen,
Apabila ada model kuantitatif, setiap subkomponen stretch memiliki satu pasangan subkomponen weakness dan satu komponen opportunities memiliki pasangan satu subkomponen threats, maka dalam model kualitatif hal ini tidak terjadi. Nah, setelah saya jelaskan tentang jenis, sekarang manfaat analisis SWOT. Manfaat analisis SWOT sendiri itu ada 5, yaitu yang pertama, dapat membantu melihat persoalan dari 4 sisi sekaligus yang menjadi dasar sebuah analisis persoalan. Yang kedua, mampu memberikan hasil berupa analisis yang cukup tajam. Yang ketiga, dapat membantu kita membedah organisasi dari 4 sisi yang dapat menjadi dasar dalam proses identifikasinya. Yang keempat, ada instrumen yang cukup ampuh dalam melakukan analisis strategi. Yang kelima, dapat digunakan untuk membantu organisasi meminimalisir kelemahan yang ada serta menekan munculnya dampak ancaman yang akan timbul. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu kegunaan dari analisis SWOT. Nah, menurut Fajar dalam bukunya tahun 2016, ada 5 kegunaan analisis SWOT. Yang pertama, digunakan untuk menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi. Analisis SWOT ini dapat mengidentifikasi secara mendalam bagaimana kondisi kita sebagai orang individu, sejauh mana potensi-potensi yang kita miliki, sekaligus melihat seperti apa sih lingkungan sosial di sekitar kita. Nah, dengan mengetahui seperti apa lingkungan sosial kita, kita dapat melihat sebaik apa peluang yang kita miliki dengan bekal potensi yang ada dalam diri kita. Yang kedua, digunakan untuk menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal lembaga. Seperti yang telah kita pahami, analisis SWOT ini telah banyak digunakan oleh organisasi dan perusahaan sebagai pendekatan strategi bisnis mereka. Dengan menggunakan analisis SWOT, maka organisasi atau perusahaan dapat mengetahui kondisi internal dan eksternal mereka. Kondisi internal ini berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Sedangkan kondisi eksternal berupa kesempatan hambatan yang dimiliki perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk mengetahui sejauh mana diri kita di dalam lingkungan kita. Nah, analisis SWOT membantu kita untuk memperoleh gambaran seperti apa kita dipandang oleh lingkungan di sekitar kita. Sebagai contoh, ketika ada pemilik sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Nah, hasil analisis SWOT dapat memberikan gambaran apakah perusahaan Anda itu cukup dipandang oleh pasar atau masih kalah dengan perusahaan yang serupa yang memberikan pelayanan yang sama. Kemudian kegunaan yang 4, untuk mengetahui posisi sebuah perusahaan atau organisasi di perusahaan atau organisasi yang lain. Pengidentifikasian 4 faktor yang ada di dalam SWOT membantu perusahaan untuk melihat posisi mereka dibanding perusahaan yang memiliki pelayanan atau produk serupa. Singkatnya, hasil dari analisis yang ditemukan memudahkan kita untuk melihat kompetitor mana yang berada di atas perusahaan dan mana yang berada di bawah perusahaan. Hal ini kita dapat melihat posisi perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki produk atau pelayanan yang sama. Kemudian yang kelima, digunakan untuk mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dihadapkan dengan para pesaingnya. Nah, mengetahui kelemahan dan diri sendiri ataupun sebuah organisasi dapat membantu kita mengetahui sejauh mana kita dalam lingkungan kita. Sebagai sebuah organisasi, analisis SWOT dapat membantu kita untuk mengetahui apakah produk atau jasa yang kita tawarkan itu dapat berkompetisi dengan para kompetitor yang memberikan pelayanan atau produk yang serupa. Dengan demikian, memudahkan kita untuk menentukan strategi yang baik untuk merespon para kompetitor yang ada. Nah, selanjutnya ini ada kuadran analisis SWOT dari Rangkuti tahun 2004. Nah, berikut ini ada diagramnya, yaitu terdapat kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada posisi kuadran 1,
itu merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi harus ditetapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth-oriented strategy. Pada kuadran kedua, yaitu meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara diversifikasi atau produk pasar. Untuk kuadran yang ketiga itu, perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar. Tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Nah, kondisi bisnis pada kuadran 3 ini mirip dengan question mark pada BCG matrix. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang baik. Misalnya itu Apple. Apple itu menggunakan strategi peninjauan kembali produk yang dipergunakan dengan cara menawarkan produk-produk baru dalam industri mikrokomputer. Kemudian yang terakhir ada kuadran 4, yaitu strategi defensif. Nah, pada kuadran 4 ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, di mana perusahaan menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Yang kedua, ini ada subbab yang kedua, yaitu TOWS metric dalam penyusunan alternatif strategi. Analisis TOWS diperkenalkan oleh Heinz Wunsch pada tahun 1982 di University of San Francisco. Di samping analisis SWOT, penting juga dilakukan analisa TOWS. Sangat penting untuk melihat apa ancaman yang kita hadapi daripada melihat peluang terlebih dahulu. Namun tentu saja ada bahayanya jika kita terlalu banyak memikirkan ancaman. Kapan bisa maju? Oleh karena itu, perlu melihat ancaman terlebih dahulu, baru kemudian mencari peluang dalam ancaman tersebut. Nah, selanjutnya ini ada model perumusan strategi menurut Hanger and Whelan tahun 2004. Menurut Hanger and Whelan tahun 2004, metode ini mengarah pada brainstorming untuk menciptakan strategi-strategi alternatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh manajemen. Hal ini mendorong manajer strategis untuk menciptakan baik strategi-strategi pertumbuhan maupun pengurangan matriks TOWS. Pengurangan matriks TOWS dapat diaplikasikan baik pada perusahaan bisnis tunggal maupun multi bisnis, dan balikan untuk unit bisnis. Yang kedua ini menurut Umar dalam bukunya tahun 2003. Matrix TOWS merupakan matching tool yang penting untuk membantu para manajer mengembangkan 4 tipe strategi. 4 tipe strategi yang dimaksud adalah yang pertama ada strategi SO atau stretch opportunity. Nah, strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan. Pada umumnya, perusahaan berusaha melaksanakan strategi-strategi WO, ST atau WT untuk menerapkan strategi SO. Oleh karena itu, jika perusahaan memiliki banyak kelemahan atau tidak mau, perusahaan harus mengatasi kelemahan itu akan menjadi kuat. Sedangkan jika perusahaan menghadapi banyak ancaman, perusahaan harus berusaha menghindarinya dan berusaha berkonsentrasi pada peluang-peluang yang ada. Kemudian ada strategi yang kedua, yaitu strategi weakness opportunity. Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Kadangkala perusahaan menghadapi kesulitan untuk memanfaatkan peluang-peluang karena adanya kelemahan internal. Misalnya, ada permintaan yang tinggi terhadap perangkat elektronik untuk mengontrol jumlah dan waktu fuel injection pada mesin mobil. Tetapi pabrik-pabrik itu mengalami kesenjangan teknologi untuk memproduksi alat-alat ini. Nah, salah satu alternatif untuk mengatasi masalah kesenjangan teknologi ini adalah
melalui strategi WO, yakni dengan mengadakan suatu kerjasama atau joint venture dengan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kompetensi. Kemudian yang ketiga ada strategi ST atau Stretch Trades. Melalui strategi ini, perusahaan berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti perusahaan yang tangguh harus selalu mendapatkan ancaman. Dan yang terakhir ada strategi weakness trade. Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. Jadi suatu perusahaan yang dihadapkan pada sejumlah kelemahan dan internal dan ancaman eksternal sesungguhnya berada dalam posisi yang berbahaya. Jadi ia harus berjuang untuk tetap bertahan dengan melakukan strategi-strategi seperti merger, declared bankruptcy, retenance, liquidation, dan lain sebagainya. Kemudian ada tahap-tahap penentuan strategi melalui tools. Nah, di sini ada 8 tahap, yaitu yang pertama, buat daftar peluang eksternal perusahaan. Yang kedua, buat daftar ancaman eksternal perusahaan. Yang ketiga, buat daftar kekuatan kunci internal perusahaan. Yang keempat, buat daftar kelemahan kunci internal perusahaan. Yang kelima, cocokkan kekuatan-kekuatan internal dan peluang-peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi SO. Kemudian yang keenam, cocokkan kelemahan-kelemahan internal dengan peluang-peluang eksternal. Kemudian catat hasilnya dalam sel strategi WO. Yang ketujuh, cocokkan kekuatan-kekuatan internal dan ancaman-ancaman eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi SP. Dan yang terakhir, yang ke-8, cocokkan kelemahan-kelemahan internal dan ancaman-ancaman eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi WT. Nah, di samping ini ada sel strategi IPAS dan EPAS. Ini ada sebelah kiri ada strategi, kemudian weakness. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini bersumber dari Umar dalam bukunya pada tahun 2003. Menurut Umar, perlu diketahui bahwa kegunaan dari setiap alat pada matching stage adalah untuk membangkitkan strategi alternatif yang fleksibel untuk dilaksanakan, bukan untuk memilih atau menentukan strategi yang mana yang terbaik. Jadi, tidak semua strategi dikembangkan di dalam tools matrik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.